Jadi TWK TKP benar. Masih sambil nunggu yang masih sholat ya Mbak? Oh iya Mas Feb. TWK ini ambang batasnya 65. Tiunnya 80. TKP sekarang 156. Berarti minimalnya teman-teman harus benar 13 ya. Dari 30 soal. 80 berarti berapa Mbak? 80 16 sih Mbak ya. 16 soal dari 35. Ya, 155 bagi 5 berapa Mbak? itu sekitar 32 soal Mas Feb. Biar lebih dari 156. Oh ya, 32 ya berarti ya. Iya. Berarti ini dari 45. Tapi ingat ya teman-teman ya, bahwa TKP itu tidak ada nilai min ya. TKP itu tidak ada nilai min. Ini nilainya 1 sampai 5. Di TKP itu nilainya 1 sampai 5. Untuk TIU dan TWK itu nilainya benar 5, salah 0, kosong 0. Jadi kalau nanti ujian teman-teman ragu, itu mending dijawab. Misalkan aku ragu Kak, jawab aja, jangan di skip. Kak aku skip dulu lah ya, jangan. Karena nanti waktunya belum tentu cukup untuk mengecek soal yang tadi kita skip itu. Jadi tetap dijawab, nanti di kertas coretan, teman-teman tulis ya, satu kolom lah, siapin ini satu kolom, soal-soal yang ragu, misalkan aku ragu di nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 8, nanti waktunya cukup balik. Tapi ini jarang cukup ya teman-teman ya. Jadi kalau udah kadung baca, udah kadung ngecek ABC-nya ABCDE, dan teman-teman bingung, langsung tentuin pilihan. Ragu tetap jawab. Ini pengalaman dari banyak siswa yang pernah belajar bareng aku juga. Karena kalau dia skip, ini harus diingat-ingat. Jangan sampai, nantilah dicek lagi lah. Ini nggak kayak pelajaran sekolah yang waktunya lebih lama dibanding soalnya. Kalau di soal di SKD ini teman-teman, sekali lagi ya, aku ingetin bahwa 110 soal itu hanya diberikan waktu 100 menit. Kurang lebih 50 detik ya. Gitu ya. Oh, kemarin udah pernah kita bahas ya Mbak Citra dan teman-temannya. Jadi sarannya yang dikerjain pertama kali itu TWK. Kenapa? Karena TWK itu sekali berpikir atau mungkin maksimal 2 kali. Mungkin teman-teman sudah bisa nentuin jawaban. Kalau TIU itu paling terakhir karena yang pertama TIU itu berhitung mungkin butuh waktu lama. Takutnya kalau TIU dikerjain duluan, nanti TKP-nya nggak selesai. Nah, itu penting ya. Atau boleh Kak, aku TKP dulu baru TWK? Boleh, yang penting terakhir TIU. Nah, sekali lagi penting banget ya. TIU-nya nggak selesai, itu bisa lulus. Tapi kalau TKP nggak selesai, itu bahaya, bisa nggak lulus. Karena satu soal TKP itu ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sayang TKP sampai kosong. Kak, aku TIU 05 bisa aja lulus? Bisa. TIU 010 masih bisa lulus. Tetapi kalau TKP 0 sampai 10 itu eman-eman banget karena nilainya 1 sampai 5 satu soalnya. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau udah mau habis waktunya mending asal deh. Nggak apa-apa daripada kosong. Oke Mbak, kayaknya udah pada siap semua Mbak. Oke Mas Feb. Kita lanjutin Mbak. Kita cek pollingnya. Gimana Mbak? Udah pada jawab semua? Sudah. B, BBAA. Enak tuh apalagi BBAA. Adalah A-nya. Dulu ini A ini. Oke. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 13 ya, di beberapa sumber ini memiliki jawaban yang berbeda. Jawabannya mereka antara 2, antara A sama antara B. Itu ya, antara A sama B.
Setelah aku cari tahu dari berbagai macam sumber juga, aku baca-baca dan kita cari tahu pengertian-pengertiannya, nah kita udah dapat satu jawaban yang mantap nih. Sekarang kita cek dulu soalnya. Inti dari soal ini adalah Indonesia itu kerap dapat ancaman bersenjata seperti bom Bali dan seterusnya, di mana bom tersebut banyak menewaskan warga negara asing di sektor pariwisata. Ingat ya, pariwisata itu merupakan salah satu sumber pendapatan yang besar untuk negara kita kan. Jadi ini penting juga kan ya. Nah, jawabannya ada yang dua, membela negara, melakukan bela negara atau melindungi warga negara asing nih. Nah, kalau teman-teman baca materi tentang bela negara, kayaknya udah aku siapin deh. Nah, di sini ya kita itu ya memiliki kewajiban untuk membela negara kita, untuk melindungi negara kita dari ancaman ya, yaitu ini fungsi ya mempertahankan negara dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dalam. Nah, dalam tadi mungkin contohnya adalah bom Bali ya. Jadi jawabannya mantep ya. Jawabannya yang B. Ini materinya nanti teman-teman bisa download, sudah aku buatin di sini ya, manfaat bela negara, unsur bela negara dan teman-temannya. Sampai sini gimana? Kalau nanti teman-teman nemu dua jawaban, ada yang melindungi warga negara asing sama bela negara, apakah jawabannya setuju bela negara? Boleh komen. Komen setuju ya. Oke ya. Kalau memang nanti ya yang benar yang apa menurut teman-teman bisa utarakan gitu ya. Setuju ya. Oke, nanti ini di-download tolong dibacain ya, udah dirangkumin ya. Makasih pokoknya yang udah download dan baca ya. Oke. Oke, berikutnya lanjut. Nah, yang ini oke, karena ada kata kecuali, maka jawabannya yang mana? Jawabannya benar B. Menjadikan ikatan kesukuan seperti referensi utama. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya itu ketika ada masalah apapun kita tuh selalu membawa sukunya, artinya mengedepankan sukunya, adat yang ada di atau apa ya? Atau hal-hal yang biasa di sukunya tuh selalu benar gitulah intinya. Jadi kalau ada masalah, ini menurut suku saya ini benernya gini gitu. Jadi itu yang salah ya, bukan berdasarkan suku tapi secara ya berdasarkan Pancasila gitu teman-teman ya. Maka jawabannya ini B gitu. Oke, berikutnya nomor 15. Oke, kita cek. Mbak tadi jawabannya AA ya, Mbak ya? B, Mas Web. Hah? Oh iya, AA. Ya. Iya. Oke, kita lihat nih. Nah, teman-teman, yang di soal ini ya, sebagai warga negara yang baik, Pak Aryo mengibarkan bendera kecil di teras rumah yang ditinggali di luar negeri. Selain itu, Pak Aryo juga mengikuti siaran langsung upacara bendera melalui kanal YouTube. Ya, tidak hanya itu, ia juga menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat sang merah putih dikibarkan. Nah, ini nanti teman-teman bantuin ya. Ini jawabannya ada dua larinya ya. Ke sini. Kalau ditelusuri lebih lanjut mungkin ada juga yang jawabnya ke sini. Nah ya, tapi ya mungkin beratnya A sama E. Nanti teman-teman dibantu ya, mohon bantuannya ya. Tonton nanti bisa searching, bisa cari tahu ya. Ini pertanyaannya sikap, di sini pertanyaan sikap. Nah ya. Oke. Jadi aku kasih tahu dulu nih, patriotisme, sikap gagah berani dan rela berkorban dengan segenap kekuatan dan kemampuan guna menjaga keutuhan tanah air. Yang kedua, nasionalisme itu perasaan cinta, paham, dan bangga terhadap tanah airnya guna mempertahankan kedaulatan negaranya. Oke. Nah ini beberapa pengertiannya bisa kita cek ya. Ini patriotisme tadi sama, bela negara itu merupakan implementasinya dari sikap patriotisme. Nasionalisme ya, implementasinya itu adalah cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu adalah implementasi dari nasionalismenya. Nah, menurut teman-teman, jawabannya yang mana ya kira-kira ya? Yuk bantuin aku juga. Yuk, yang mana? Pertanyaannya itu sikapnya, sikap yang ditunjukkan, bukan tindakannya ya, tapi sikapnya yang ditunjukkan itu yang mana ya kira-kira ya? Nah, ini kalau menurut pendapatku ya, setelah aku banyak membaca juga, nanti kalau misalkan ada yang kurang pas, teman-teman bisa ngecek juga ya. Jawabannya yang E. Nah ini sikap, jadi aku lebih ke E, karena pertanyaan adalah sikap yang ditunjukkan, yaitu sikapnya nasionalisme. Tetapi kalau perbuatannya, itu perbuatannya aku lebih ke cinta tanah air gitu. Karena pertanyaan sikap, ya aku jawabnya sikap nasionalisme.
Gimana menurut teman-teman? Ini soalnya memang hot gitu loh. Kayak bikin kribo gitu. Memang soal 2021 nih hot teman-teman ya. Ya sepakat ya. Nanti kalau ada yang kutil ya nanti harus dilatih lagi ya. Oke. Jadi sekali lagi memang soal 2021 ini sedikit hafalan tetapi hot, tetapi membagongkan. Bingung gitu setiap pilihannya bagus gitu ya. Oke. Kak izin bertanya, kalau membeli barang dalam negeri atau cinta produk dalam negeri? Oh ini cinta tanah air ya maksudnya ya. Itu masuk ke sila ketiga. Terima kasih Maharani. Ini kan, ini dia cinta kan, cinta produk dalam negeri nggak sih? Dia fokusnya cinta produk dalam negeri. Ya kan? Oh sila kelima, hedon. Oh kalau ke sila kelima kayak kurang. Kayak sila ketiga aku ya. Karena dia ada kata cinta dari produk dalam negeri. Oke, cinta produk dalam negeri, cinta tanah air. Oke. Nah, nomor 16, kenapa teman-teman jawabnya A? Ini bisa teman-teman cari di pasal berapa? Ayo, pasal berapa? Komen. Yuk, pasal berapa? Lu. Garing komen. Siapa yang paling cepat? Yang hafal undang-undang nih? Yuk, unmute boleh? Aldo, pasal 2 ayat ke berapa, Do? Ayatnya ayat ke 1. Oke. Jadi teman-teman, anggota MPR itu terdiri atas DPR dan DPRD. Nah, ya jadi jawabannya yang A. Oke. DPRD ya? Apa DPD ya? DPRD apa DPD teman-teman ya? Kok kutil aku? DPD ya. DPD Mas. DPD ya, sorry kutil. Ya Mbak. Maaf ya. Ibu. Terima kasih teman-teman. Ya jawabannya A. Makasih. Oke lanjut. Oke, silakan Mbak. 30 detik. Oke, makasih ada Lia nih. Lia, hati-hati soal besok di hari Sabtu materi kecepatan jarak waktu. Aku pinjam namamu ya. Woi. Ya izin dari sekarang lah. Takutnya dimarahin. Udah baca Lia soalnya? Semoga udah dibaca lah, udah di-download ya. Nah. Oke, masih ditunggu. Silakan teman-teman. Ya Mbak, kalau udah banyak boleh diluncurin Mbak. Gak apa-apa. Iya, Aku ikut Mbak Riza. Oke. Semoga ini 4, 3, 2, 1. Semoga sama. Alah, gak sama Mbak jawabannya. Waduh. Kirain kalau sama tuh lanjut gitu loh. Ini juga B sama D, kita lihat ya. Waduh. Ini harus hafalan lagi nih. Nah, teman-teman nih, pada kribol ini baru di soal 17 loh ini. Lah, nanti tolong dikoreksi apakah kalian dapat 44 ya nilainya 44. 22 dalam satu paketnya, tolong dikoreksi ya. Nanti kita komenin di situ. Nah, intinya aja deh, nggak usah berlama-lama. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut. Ya kan dia beraneka ragam ya. Pertanyaanku, kan kalau beraneka ragam tuh bisa ada konflik kan? Nah, apakah kita bisa menghilangkan perbedaan antar suku? Bisa nggak kita menghilangkan perbedaan antar suku? Bisa atau tidak pertanyaannya? Tidak bisa. Yuk, yang jawab tadi paling banyak yuk. Ya, perbedaan antar suku itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diapain teman-teman? Tapi bisa diperkecil. Selamat yang jawab C, walaupun minoritas tetapi benar. Oke, berarti yang salah ayang aja. Gak bercanda. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kutil di sini nggak apa, yang penting waktu tes jangan sampai kutil ya. Intinya kita bisa memperkecil konflik ya, timbulnya konflik. Oke. Nah, berikutnya ini nih juga penting nih. Teman-teman ada yang hafal pasal 35? Apa pasal 35 bunyinya?
Bunyinya tentang warna apa tentang bendera? Bendera Indonesia sang merah putih. Betul. Pasal 35 itu bunyinya tentang bendera, bukan tentang warna. Bukan tentang warna ya, tetapi tentang bendera. Maka jawabannya yang aduh, sayang banget yang salah ini 10 poin kebuang. Waduh. Semangat ya, lanjut lagi. Oke, Mbak, silakan Mbak, 3 soal. Waktunya 30 detik. Ayo teman-teman, jangan salah lagi nih. Tuh, kok banyak yang salah nih, sayang banget. Ini sambil mengetes hafalannya, kesiapannya untuk tes besok ya. Semoga ini banyak yang bener nih. Oke. Mbak Intan nih kayaknya bener terus nih Mbak Intan nih. Masternya TWK nih Mbak Intan. Oke. 10 detik lagi. Oke, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Nah. Wah, jawabannya Mbak beda-beda. Oke, ini yang ragu, ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Aduh, kok pada ragu nih Mbak. Ini E paling banyak, kayaknya ini aman nih kayaknya. Lihat. Ya, tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Ya, tindakan yang dapat mempertebal rasa patriotisme dalam tabel berikut. Nah, aku tak buka lagi lah patriotisme. Bentar ya Mbak. Patriotisme. Dia mau patriotisme iki kayaknya. Nah, sikap gagah berani, rela berkorban dengan segenap kemampuan guna menjaga keutuhan tanah air ya. Oke, gimana nih? Ya, kalau kita lihat ya, dari soal ini, yang mana nih? Apakah E, mengingat perjuangan para pahlawan, menghargai jasa para pahlawan? Ya, kan ini tindakan ya teman-teman ya. Tindakannya apa nih? Kan kita kalau patriotisme itu kayak bentuknya rela berkorban ya kan? Ya, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial itu bentuk kita rela berkorban. Kan biasanya kalau kegiatan sosial ini kan tidak dibayar toh, kegiatan-kegiatan kemanusiaan gitu kan ya. Nah, gimana nih? Yang A atau yang E nih? Kira-kira nih teman-teman nih. Gimana nih? Kira-kira yang A atau yang E? Ya, jawabannya yang A. Waduh, kribo lagi ini. Aduh, semoga nggak kribo lagi deh. Yuk berikutnya. Yuk 20 jawabannya yang B. Malah ada yang mabok tuh. Memang Mbak, kemarin TWK ini mengecoh banget ya. Pilihannya bagus-bagus gitu ya. Tapi kan ini yang tentang integrasi nasional ya. Maka jawabannya B. Dan berikutnya 26. Hubungan kausal. Artinya hubungan sebab akibat. Adanya perbuatan nanti timbulnya akibatnya. Adanya perjuangan para pahlawan mengakibatkan kemerdekaan Indonesia yang E. Oke, silakan dicek benar berapa. Selamat yang benar. Oke. Aduh, pada kribo nih. Lanjut lagi. Silakan Mbak, 3 soal. Ini aku sertain ya soal bahasa Indonesia buat jaga-jaga aja sih. Takutnya ada yang keluar. Gak masalah sih 1 atau 2 soal ya. Ini aku kasih soal ide pokok. Kemarin yang keluar itu ide pokok. Oke. Perkara nggak keluar sih menurutku tidak masalah sih. Tidak ada ruginya kita tahu ya. Ide pokoknya tentang apa. Oke yuk, semoga benar yuk. Yuk semangat. Semoga benar semua. Yuk. Dikoreksi ya. Wih, ada Mbak Febiola, ada Mbak Ola, Mbak. Halo Mbak. Selamat ya. Selamat ya Mbak Ola. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Yap. Oh, C, B, CB aman nih kayak Mbak. Lah, iki kayak ragu ki Mbak. Ada E tapi ada B sama C. Yuk.
Nah, nanti aku minta tolong ya teman-teman cari atau searching monggo ya tentang Dr. Cipto Mangunkusumo ya. Ini ada yang bilang waktu itu keluar ya. Jadi jawabannya yang C nomor 22 ya. Sebutannya adalah 3 serangkai. Jangan sampai jawab 3 pentol korek loh ya. Dimarahin nanti. 23 ya. Hubungan sebab akibatnya berdasarkan wacana di atas. Jawabannya yang B. Oke, aman ya. Yo, pokoknya nanti yang sulit kita bahas nih. Kayak ini nih, banyak perdebatan nih. Kenapa ya? Coba kita baca, festival rakyat di daerahku sangat meriah. Acara tersebut diadakan di alun-alun dekat keraton. Di sana pedagang menjual berbagai macam kebutuhan segala macam. Wah, festival ini sangat meriah. Ide pokoknya apa? Apakah ngomongin tentang festival rakyat aja? Apakah festival rakyat aja? Kan festival rakyat itu macam-macam. Mungkin ada yang nggak meriah, ada yang sepi karena PPKM. Kan? Jadinya sepi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, ide pokok dari bacaan di sini adalah yang E, kemeriahan festival rakyat. Biasanya ide pokok itu terletak di awal kalimat atau dia di akhir kalimat ya. Oke, ada juga yang di tengah ya. Cuman kalau untuk soal-soal TWK biasanya di awal kalau enggak di akhir. Pokoknya inti secara umum ini ngomongin tentang apa. Jadi secara umum ya teman-teman ya. Secara umum gampangnya gitu aja. Oh ini secara umum tuh ngomongin tentang ini festival rakyat yang meriah gitu-gitu ya. Sampai sini gimana jawab B sama C? Aman? Aman yang jawab B atau C? Aman ya? Oke, sip lah. Lanjut. Oke, silakan 3 soal. Oke. Kak, 24 tadi apa Kak? 24 apa Mbak tadi Mbak? 24E. E. Ayo Mbak Putri, mesti Mbak Putri nih suaranya. Aku apal loh suaranya. Halo. Mbak, pollingku hilang loh Mbak, munculin lagi Mbak. Di tap aja pulse-nya. Ya di bagian HP-nya kalau pakai HP atau pakai laptop lebih gampang. Di pulse. Di kayak di bawah itu nggak sih Mbak, kayak di samping kayak ada fitur ya, kayak kamera. diagram. Ya diagramnya di bawah. Gambarnya diagram data. Ada nggak Mbak? Nggak ada. Ya udah dijawab dulu di kertas dulu. Tapi udah di download ya Mbak ya, biar nanti. Udah di download. Oke sip. Oke, Dicek makasih. Mbak. Tapi jangan bohong nanti koreksinya harus sesuai. Nek minimal 22 Mbak pokoknya 22 ini nggak mencukupi harus push up. Terus latihan lagi pokoknya. Oke sudah Mas Web. Oke, monggo Mbak. Semoga benar semua. Amin. Yaps. Mantap. Ini aman nih IC. Kayaknya aman bahasa Indonesia aman nih teman-teman. Walah ini D ragu D sama A. Oke. Mulai masuk TWK ragu lagi ya Mbak. Waduh. Ribu ini masuk TWK ragu lagi. Oke. Yuk 25 jawabannya yang A. Benar. 26 jawabannya yang C. Betul. Nah sekarang 27 nih. Ada nggak di sini yang hafal Trisila? Ada yang hafal Trisila nggak? Boleh unmute. Hafal Trisila. Kak. Apa? Trisila yang 3 ya Kak? Yang lupa. Pokoknya ada sosionya. Ya lupa, betul. Sosionasionalisme, Nasionalisme. sosiodemokrasi, ketuhanan. Ketuhanan yang Ya berbudaya. ketuhanan. Sip, sempurna. Berarti ini kan pertanyaannya bukan Trisila, tapi Ekasila. Artinya 1. Eka kan 1 tuh. Berarti yang mana nih jawabannya? Yang D atau E? D. Ya, yang D teman-teman. Sempurna. Oke. Semoga yang jawab A nggak protes ya. Oke. Lanjut berikutnya. Tes. Oke Mbak. 28 sekarang Mbak. 28. 29, 30 Mbak. 3 pollingnya Mbak. Silakan. 28, 29, 30. Habis itu kita cek ya. Apakah teman-teman benar 22 minimal ya. Nanti yang ada yang benar 22 komen ya. Minimal 22. Mbak pilih warna.
Oke. Aldo nggak pernah muncul lagi nih Aldo. Mana Aldo? Ya ada Agis. Halo Agis. Ini siapa Mbak? 363987. Kak Wayan. Oh Kak Wayan. Tadi Kak Wayan ada. Muncul, Kak. Ada nih. Ada ya? Oh Kak Wayan. Kak Wayan yang dari Bali ya Mbak ya? Iya Mas Feb. Oh ya ingat. Halo Kak, semangat. Ada Mas Agus, Mas. Terus. Sudah Mas Feb. Oke siap Mbak. Iya. Oke. Aduh, iki kok ragu iki. Aduh, iki D mayoritas sama C. Aduh, D iki. Aduh, ini. Oke. Ini C-nya ini kuat banget ini B. Waduh, ini A juga nih ragu. Oke, yang pertama tadi A ya. Oke, kita lihat ya. Oke teman-teman. Teman-teman udah dikirim ya Mbak ya file tentang undang-undang juga yang tadi 6 itu Mbak ya? Sudah. Udah. Jadi teman-teman, jadi ada 4 alinea itu penting-penting semua ya. Kalau cita-cita negara itu masuk ke dalam alinea kedua. Jadi alinea kedua itu rasa bangga terhadap tanah air karena tanah air sudah merdeka. Dari kebanggaan itu kita isi kemerdekaan dengan melakukan banyak tindakan-tindakan yang positif ya. Yang salah satunya juga cita-cita negara itu masuk ke alinea kedua ya. Lalu motivasi kemerdekaan itu masuk kepada alinea pertama ya teman-teman ya. Motivasi ingin merdeka, motivasi bebas dari penjajahan, tidak setuju adanya penjajahan di atas dunia ya. Nah lalu alinea ketiga itu rasa syukur atau motivasi spiritual atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya ya. Nah jadi alinea keempat itu berhubungan dengan yang pertama tujuan negara kita, tujuan nasional, dan yang kedua adalah bentuk dan susunan negara itu dijelaskan di alinea keempat. Oke. Filenya udah aku kirim, jadi teman-teman bisa cek ya. Aku udah kasih kayaknya. Udah tak kasih ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Kawan? Ada alineanya ada 4. Tapi kalau pokok pikiran ada yang hafal nggak? Pokok pikiran. Kalau pokok pikiran 1, 2 ini beda ya dengan alinea 1, 2, 3, 4 ya. Pokok pikiran 1 itu sila ketiga. Ini sila kelima. Ini sila keempat. Nanti ditambahin yang apa? Sila 1 dan 2 ya. Sip, makasih. Ada yang keluar apa? Enggak ya? Oke, lanjut ya. Semoga nggak ada yang protes. 28. Oke. Nah, 29 nih kok jawabannya kok D sama C ya? Oke, teman-teman bisa dibaca sejarahnya, sejarah Jepang menjajah Indonesia pada waktu itu ya. Ini kecuali teman-teman ya. Teman-teman baca cari di buku mana aja nggak ada yang namanya Muhammad Yamin. Nggak ada nama Muhammad Yamin. Ya jawabnya D, kecuali. Nah, aduh. Ya, nggak ada Muhammad Yamin ya. Di buku-buku pun nggak ada ya Muhammad Yamin. Adanya Muhammad Yamin. Ya. Oke, sampai sini aman? Enggak, ini enggak typo. Orang teman-teman tak jawab di sini ya. Misalkan aku tulis Muhammad Yamin. Ya Muhammad Yamin juga itu bukan tokohnya, ya bukan tokoh di soal ini juga gitu. Nah, bukan anggotanya juga ya. Muhammad Yamin aja salah, apalagi Muhammad Yami tambah salah gitu kan. Oke, orang pertama kali ya bangsa Portugis itu menduduki Indonesia atau datang ke Indonesia itu dipimpin oleh, ini bacanya gimana Mbak ya? Alfonso de Apque Osas. Nah, kayak gitu ya bacanya ya. Oke. Alfonso de Apque Osas. Nah. Oke, silakan ditulis adakah yang benar sampai di atas 22? Wah, mentok 22 berarti ya aman. Yang salah 6 betul 24. Masya Allah luar biasa. Sip.
Wih, Mbak Riza 28D. Oh, kirain apa tuh, kaget aku. Salah 3. Wih, mantap. 110 itu udah bagus, serius. Kalau nggak pernah teman-teman bisa lihat hasil tes kemarin, SKD itu 110 itu udah bagus banget. Peringkat-peringkat atas ya. Lanjut ke pos tes kedua. Ya Mbak, gas Mbak. Ya, 3 soal, waktunya 15 menit. Kalau udah penuh ya enggak apa-apa Mbak. 15 detik, sorry. Ya, nanti dikirim lagi Kak Ivan Pradana, dikirimkan nanti Kak di ini. Ini coretannya bakal ada dalam bentuk PDF Kak. Tinggal Kakak download aja. Yuk, kalau ini banyak betul kita gas. Oke. Sudah Mas. Salam. Tapi Oke. masih 35 gimana? Oke, hitungin bentar Mbak. Oke. Mbak Fabiola, salam buat Raja. Kasih salam, bilangin celengan Mbak. Celengan. Jadi Raja udah paham. Selamat buat celengan, juara 1 kemarin ya. Wes, keren Mbak ya filmnya Mbak, juara 1. Mantap. Oke, E. Terus ini D. Oke. Nah, nomor 31, karena katanya kecuali dalam demokrasi permasyarakatan sebuah keputusan dapat dikatakan benar apabila memenuhi setidaknya 4 persyaratan, kecuali ya. Ya, kecuali yang mana? Kecuali yang E, adanya klaim dari masyarakat mayoritas. Jadi ini maksudnya gini loh, maksudnya kayak ya pokoknya mayoritas tuh yang menang gitu, bukan ya. Jadi kalau keputusan itu bukan harus masyarakat mayoritas ya teman-teman ya. Jadi kita juga mempertimbangkan dari suaranya minoritas juga. Maka karena dia kecuali, maka jawabannya yang E. Nah, Kak, bersifat imparsial itu apa? Aku udah catetin buat teman-teman, nanti bisa dibaca. Yaitu prinsip yang memiliki pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu. Maka ini harusnya dicantumkan dalam 4 persyaratan tersebut. Maka A ya benar, ya B benar, berorientasi pada masa depan, keputusan itu rasional dan tidak egois. Gimana yang jawab A tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini pengertiannya bersifat imparsial. Oke. Aman? Aman teman-teman? Aman ya? Semoga nggak ada yang menjadi mengganjal ya di belakang. Aman ya? Oke. Nah ini nih, kalau ini harus hafalan ini ya. Jawabannya yang kenapa Kak masih ngeluarin ini? Karena tahun lalu ada soal tentang GNB ya. Jadi aku keluarin aja buat teman-teman cari tahu. Silakan dibaca. Kak kalau nggak keluar gimana? Nggak apa-apa, nggak rugi. Silakan teman-teman nanti dibaca tentang KTT GNB ya. Dibaca ya teman-teman ya. Cari di internet banyak ya. Oke, berikutnya jawabannya yang aman. Ini banyak yang jawab ini, jadi jawabannya yang D. Langsung aja, nggak usah aku bahas ya, karena banyak yang benar ya. Oke, sampai sini kita lanjut lagi. Silakan Mbak. Oke, sambil teman-teman ngerjain aku kasih kunci-kunci kata kunci. Nama saya majemuk. Oke. Oke. Silakan. Yang pertama intinya supaya nggak terjadi bumerang, kita harus ngapa? Yang 35 ketahanan nasional ya, terciptanya integrasi, keberhasilannya identifikasinya apa? Dan terakhir 36 bukti rasa cinta. Yuk silakan. Semoga benar, yuk semangat. 33 apa main Mbak ya? 33 D.
Besok materinya ke waktu, karena di beberapa tes ada soal-soal tentang kecepatan. Kemarin juga muncul soal tentang kecepatan di anak-anak Poltekim. Jadi sebaiknya teman-teman mulai dicari atau dipelajari ya materi itu. Besok kita bahas dan kita kasih materinya juga. Semangat. Gimana Mbak Riza? Yuk. Mbak Riza. Mbak. Mbak Riza. Riza mana ya? Mbak Riza. Mas Feb, sinyalku jelek, Pol. Oh, masa kok gak ada suara nih? Mas Feb, dengar Iya, nggak? iya Mbak. Dengar. Oke. Ya, sinyalku jelek. Oke, boleh Mbak, boleh. Yuk. Maaf. Sudah. Oke, sip. Terima kasih Mbak. Ya, jawabannya? Mana Mbak? Sudah muncul belum, Mas? Belum Mbak, belum muncul. Oh, Udah benar. muncul belum di teman-teman? Ya Allah, sinyalku, Masya Allah. Oh ya, DDC. Oke, DDC ya. Kita lihat ya, DDC. Nah teman-teman, yang pertama intinya supaya nggak ada bumerang, karena kan perbedaan suku, agama, dan lain-lain itu bisa menjadi konflik ya. Nah, gimana supaya nggak terjadi itu? Maka jelas yang D, kita mengedepankan sikap cinta tanah air dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Semoga benar semua ya. Yang 35, ya diidentifikasi dari apa? Dari yang D, tidak ada diskriminasi terhadap warga negara. Artinya nggak dibeda-bedain warga negara, semuanya dianggap sama ya. Oke, 35 juga aman, banyak yang benar. Dan salah satu bukti cinta tanah air dapat diwujudkan dengan yang mana nih? Menjaga dan menikmati hasil pembangunan atau mementingkan semangat kedaerahan dalam mengatasi masalah. Yang mana ini tadi? Ya, sempurna. Yang C. Oke, silakan dicatat. Oke, D, D, C. Aman ya? Lanjut. Silakan Mbak, 15 detik. Kan? Oke, yang ini semoga banyak yang benar nih. Oke. Masih 25, Mas Feb. Oke, masih ditunggu Mbak, nggak apa-apa. Oke, sambil nungguin Mbak, aku tak nyala-nyala ini. Oke, konflik karena perbedaan kebudayaan. Tiap-tiap kepala daerah berupaya meredam konflik akan tetap masyarakat tidak mengindahkannya. Akan tetapi harus ini, bahwa ada satu orang terluka akibat kondisi tersebut menunjukkan bahwa Oke, boleh Mbak kita, monggo. Oke, ini ciri ditunjukkan dengan ciri, hati-hati ya. Ini jebakan ya, hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai kejebak, please. Yuk, betul semua ya, usahain. Oke. Sudah, Mas Feb. Oke, ntar Mbak. Ini B, E, C. Oke, B, E, C. B, E, C. Yaps. Oke, jawaban nomor 37 intinya, kan ini ada konflik itu akibatnya satu orang terluka, kondisi tersebut menunjukkan bahwa apa? Betul jawaban teman-teman, belum ada nilai-nilai sosial yang disepakati antar masyarakat ya. Oke, bukan masalah kekuatan seimbang gitu, enggak ya, jawabannya yang B. Mantap. Terus berikutnya, keberhasilan ya suatu bangsa dalam mencapai integrasi nasional ditunjukkan dengan ciri apa nih? Cirinya yaitu yang E. Oke, aman lagi. Dan terakhir, ya nilai yang terkandung dalam paparan di atas. Ini ngapain ya? Intinya konflik lagi, soalnya banyak tentang konflik nih. Konflik bisa terjadi apabila tidak ada sikap saling menghormati ya. Bisa terjadi. Oleh karena itu perlu ada sikap menghormati antara masyarakat supaya keutuhan nasional tetap terjaga. Ya udah, nilai yang terkandungnya yang C, sikap saling menghormati akan menjaga keutuhan
nasional. Sampai sini aman? Sebentar lagi bakal nyampe soal yang membagongkan pilihannya. Aku yakin banyak yang terkecoh nih. Tergocek ya malahan ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ya mulai dari sini hati-hati. Sini ke bawah banyak soal-soal yang opsinya menggocek. Usahakan tetap fokus, konsentrasi, tetap 5 yang didapat poinnya ya. Yuk, monggo Mbak, 15 detik atau 30 detik boleh. Sambil aku nyoret ya Mbak yang penting. Kampung. Apa Mbak? Ada yang nggak unmute. Ya, koalisi itu berlangsung sejak lama kemudian sampai saat ini. Oke. Oke. Berarti Masih 34 Mas Web. oke, siap, tunggu. Yang aku tandai itu merupakan intinya Indonesia terdiri dari berbagai suku, kehidupan masyarakat tetap aman dan damai. Kondisi tersebut berlangsung sejak lama. Pernyataan tersebut menunjukkan apa gitu ya. Yang 41 itu transmigrasi itu dari suku mana-mana aja semua ke Jawa ya akhirnya, tapi tetap tercipta kerukunan di situ. Penyesuaian diri tersebut menunjukkan merupakan bentuk upaya untuk mencegah apa. Oke, terakhir kasus bom. Hati, jangan sampai salah ya. 3, oke dibantu teman-teman yang tahu 39 sama 40. Bisa dibantuin. Ya sudah Mas, 50 siswa. Pada ragu apa Mbak ya? Ini C, B, D. Udah mulai ragu nih C, B, D. Tembak. C, B. Oke. Ini belum yang sulit ya. Ini masih agak mau kesulit ini. Nah, ya. Oke, yang 40 ya. Intinya kan banyak suku tetapi tetap aman dan damai. Itu sampai saat ini. Pernyataan tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini mampu menciptakan integrasi nasional. Aman ya. Selamat yang jawab C. 41. Ya, kan ada suku-suku yang berbeda-beda, kemudian dia melakukan transmigrasi ke Jawa dan di sana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tidak apa? Agar tidak terjadi konflik antar suku. Betul lagi. Berikutnya 42 nih, ada yang ragu. Oke, kasus bom yang terjadi di salah satu pusat pembelajaran di Jakarta cukup meresahkan. Sampai ada teror kepada bangsa Indonesia. Sempat terjadi baku tembak antara orang yang diduga pelaku dengan aparat kepolisian. Kasus ini sampai menjadi berita dunia. Kasus tersebut merupakan bentuk tantangan kita loh, tantangan kita sebagai bangsa Indonesia untuk apa nih? Apakah B dalam mendidik masyarakat untuk menghindari terorisme, atau yang D mewujudkan rasa aman bagi masyarakat Indonesia? Tantangan kita yang mana? Yuk, yang mana? Apakah tantangannya kita untuk mendidik? Apakah untuk mendidik teman-teman? Bukan ya, kita bukan mendidik tapi mewujudkan rasa aman. Dengan cara apa? Banyak caranya, mungkin ya kita kasih pendidikan tentang pemahaman atau tentang hal yang lainnya lah. Intinya kita mewujudkan rasa aman, mungkin dengan berbagai macam tindakan. Oke, yang jawab B gimana? Mantap dengan jawaban yang D. Mana teman-teman, aman? Di sini aman? Aman ya? Oke. Aman? Oke, aman ya. Lanjut. Nah, ini mulai kribo nih, hati-hati. Asli ini mulai kribo nih, menurutku, hati-hati. Silakan, jangan sampai terjebak lagi. 43, 44, 45, silakan. Oke, aku tandai.
Oke. Oke. Silakan. Mas Feb. Tapi suaraku jelas nggak? Jelas, Mbak, jelas banget. Oh ya Banget. udah. Oke, siap. Sinyal masih 37 Mas Feb. Oke, masih ditunggu, Mbak. Bentar. Kekejar kok kayak ini. Ini masih 10 menit ya. Oke, kejar lah. Ini mulai sulit ya. Oke, hati-hati teman-teman. Usahakan kalau kayak gini tetap fokus. Cari inti dari soalnya apa. Hati-hati. Oke, sudah. Oke, kita lihat, Mbak. Oke, B. Oke, ini. Ini kayak ragu, D. Ragu. Oke, ragu. Oke. Wah, mantap ini jawabannya. Ini ragu, D. Oke. Oke, mulai tergocek-gocek nih teman-teman nih. Apa mulai kribo ya? Teman-teman tetap konsentrasi, tetap ya harus fokus ya. Karena sekali lagi teman-teman waktu tes nanti bakal dapat 100 soal ya. Dan ini nggak cuma TWK teman-teman, ada TIU yang banyak hitungannya. Dan terakhir adalah TKP yang membagongkan juga ya. Hati-hati. Yuk, yang pertama ini jelas ya. Bangsa Indonesia mendambakan kondisi aman dan damai. Ya, walaupun kayak gitu masih banyak aksi separatisme, yaitu aksi memisahkan diri dari sebuah negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya kaum separatis yang berupaya memisahkan diri dari negara Indonesia. Berbagai hal telah dilakukan pemerintah. Polisi berupaya mencari pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan tujuan NKRI. Maka kondisinya menunjukkan apa? Menunjukkan bangsa Indonesia ini sedang berupaya mencegah munculnya kaum separatis. Oke, buat yang mau protes boleh ya. Oke, berikutnya 44 nih, teman-teman yang sering baca-baca buku-buku sejarah, semangat embrio rasa persatuan dan kesatuan jatuh pada Sumpah Pemuda. Bukan yang B. Sumpah Pemuda ada 2 loh, Kak, A sama C. Menurut teman-teman, jawabannya A atau C? Boleh unmute? Kenapa Riri kok C salah? Weh, Dina lo hafal lo Sumpah Pemuda lo. Master kita. Mantap. Itu gak salah. Sip. Keren. Keren. Oke, berikutnya. 45. Kenapa ya kok ini banyak yang salah ya 45 atau banyak yang ragu gitu. Nah, A mendukung hasil rapat itu bagus. Menghormati keputusan bagus. Melaksanakan suatu secara benar dan konsisten bagus. Bagus. Lah Kak, bagus semua Kak. Bonus ya Kak. Kalau bagus semua gimana terusan? Ayo, bagus semua itu gimana? Kita coba kembalikan ke pertanyaan. Pesan dari teman-teman yang udah tes. Kak, soalnya itu tuh kayak logika loh Kak. Bagus semua pilihannya. Loh, kalau bagus semua berarti kita ke logika. Coba, ke logika. Ke inti masalahnya. Contoh perilaku yang sesuai dengan kebulatan tekad dalam mendulukan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara. Kalau kita jawab A. Mendukung hasil rapat yang telah menjadi kesepakatan bersama. Namanya rapat itu kan banyak. Belum tentu rapat tentang negara. Kak, bisa aja nggak sih Kak rapat tentang suami istri mau beli baju baru? Bisa aja, ya kan? Bisa aja teman-teman ya. Jadi ini belum tentu. Rapat tuh ada rapat PKK, rapat arisan. Nah, yang B juga sama. Ini rapatnya rapat apa belum tahu. Yang C ini lebih ke pribadi. Maka yang berhubungan sama kepentingan bangsa dan negara, jawabannya yang di... Gimana yang tergocek? Aman? Ya, jadi embrio pertama kali rasa persatuan dan kesatuan itu yang A, Maharani. Karena kalau ini setelah proklamasi kemerdekaan, ini kan ini yang pertama nih. Embrio itu yang paling awal. Embrio yang pertama itu yang masih paling awal, Maharani Anissa. Gimana Maharani Anissa? Aman?
Yang lain gimana untuk soal nomor 45? Lanjut. Oke. Aman ya. Semoga nggak protes yang A sama B tadi ya. Oke Mbak, silakan Mbak. 15 detik. Teman-teman, ini kan ada 60 soal nih. Kita masih sampai 648. Ini masih kuat nggak kalau bahasnya lanjut? Waktunya udah mau habis soalnya. Kuat banget tuh. Lihat tuh. Kuat banget tuh. Nggak malam Sabtuan lihat ini. Waduh. Ini kirain malam Sabtuan gitu loh. Ya. Kamu di Jogja belum bisa pulang ya, Dek ya? Pulang-pulang loh. Pulang-pulang terus isolasi terus mampir sini. Yang aduh, tapi ya, ini mungkin ada ya, yang kawan-kawan kalian tadi les offline ya, juga mungkin ada ya. Jadi tadi aku ngajar dari jam 9 sih, tapi kalau kelas online entah kenapa, walaupun aku ngajar dari jam 7 juga, tapi kalau udah masuk kelas online, ini tuh jadi semangat gitu loh, bener lah, jadi kayak membara, karena ada musiknya apa ya Mbak ya. Bisa jadi Mas Feb. Padahal ya Mbak, aku nek berampung kelas online gini ki Mbak, wes ditutup langsung mak blek langsung kata Semaut. Semaut dah semaut. Betul tuh kata Mas Septian tuh semaut ya. Oke. Ya sudah Mas Feb. Oke. 42 siswa. Semoga benar semua. Amin. Ya Jal. Ya ini lumayan. Lah iki Mbak membagukan meneh iki jawaban iki. Iki kan iso membagukan kabeh iki lho. Kepiye iki? Nah, coba lagi. Ini nih membagukan juga nih. Oke. Lah ini pada kejebak ya, fokusnya mulai berkurang ini. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk membangun pertahanan dan keamanan. Ya jelas dong ya. Kak membantu keamanan di negara berkonflik? Ya enggak lah, orang kita mau membangun pertahanan dan keamanan kita kok ya. Maka jawabannya jelas. Yang B. Darat, laut, dan udara kita lakukan patroli ya. Jaga keamanan. Sempurna yang 46, tetapi 47 banyak yang masih keribu. Oke, apakah A tapi sedikit yang jawab? D paling banyak, E sedikit. Ada yang bisa kasih ini penjelasan? Kenapa jawabannya D? Ada? Nggak ada? Oke. Nggak ada nih. Loh, ada yang bantuin ini aku nih. Nah, teman-teman, pertanyaannya apa nih? Kalau bagus semua nih. Ini juga bagus. Ini bagus. Bonus Kak? Enggak ya. Salah satu sisi edukatif. Pendidikan nih. Apakah perwujudan sikap Pancasila? Sisi edukatifnya. Mana teman-teman sisi edukatif? Hubungan 4 pilar, hubungan Pancasila berarti 4 pilar ini contohnya. Mana teman-teman? Sisi edukatif salah satunya adalah yang gak ada yang jawab. Yang sisi edukatif yang A. Yang A teman-teman, yaitu memasyarakatkan nilai Pancasila kepada masyarakat. Maksudnya tuh mengenalkan, mengajarkan gitu loh. Ya, jadi A, sisi edukatif memasyarakatkan nilai Pancasila. Wah, akhirnya terjebak ya. Gimana soalnya? Pendek tapi membagongkan. Duh, banyak yang salah nih. Ini juga nih banyak salah nih, nomor 48 tadi. Masih ada yang ragu gitu ya. Coba ya. Pancasila mampu menjadi pilar sekaligus filter bagi perkembangan negara. Pada era saat ini, sikap yang sesuai dengan Pancasila terhadap arus perkembangan globalisasi nih. Berarti yang ini nih kuncinya nih. Apakah A, menjalin komunikasi terbuka terhadap negara asing untuk kepentingan negara? Kayaknya ini ya, walaupun nggak globalisasi, zaman dulu juga kayaknya sudah ya. Tetapi ini kan berhubungan sama arus perkembangan globalisasi. Sekarang ini kemajuan teknologi juga kan,
maka jawabannya yang E. Oke, gimana? Oke. Gimana? Setuju nggak jawabannya yang E? Atau A? Memang A sama E ini yang berat ini. Gimana? Setuju ya? Oke. Oke, sip. Karena dari arus perkembangan globalisasi ya. Oke, sip. Lanjut ya teman-teman ya. Yuk, 49.50. Udah habis waktunya, nggak apa-apa, nambah lah. Monggo Mbak Riza. Polling. Wes, enak nih. 10 detik lagi. Oke, siap Mbak. 5, 4, 3, 2, 1. Suaranya so gerak ono Mbak. Lo gerak-gerak lo. Minum dulu Mbak, minum dulu. Lah kok jawabannya kok ini ya Mbak ya? Ini ini Mbak nih, keren banget nih Mbak nih. B sama C doang Mbak. Wah, keren banget Mbak. Mantap banget nih juga Ki. Wih, kribo-kribo banget ini. Waduh, ini fokusnya mulai berkurang apa? Ini ngasal-ngasal mencet Mbak. Waduh. Kribo iki. Nah, mana nih? Teman-teman, ini jebakan lagi. Sekali lagi soal TWK 2021 itu pendek-pendek tapi menjebak. Nah, dia fokus ke ini nih. Hak, ada yang komen tuh, Mbak Rizky, makin kribo. Walah, nggak apa-apa Mbak. Hak asasi pasti berbarengan dengan kewajiban asasi. Teman-teman tentunya tahu dong ngomongin tentang hak asasi. Hak asasi itu apa sih? Hak untuk memilih sesuatu seperti agama, hak untuk menyatakan pendapat gitu-gitu ya. Kira-kira kalau A benar atau salah? Atau B benar atau salah? Yang mana kira-kira? A atau B? Atau malah D gitu ya. Yang kira-kira yang mana? Mbak Citra. Wow, pindah haluan semua. B. Mas Halif Sidik. Mengikuti pendidikan dasar Mas. Hak asasi loh. Hak asasi Mas. Hak asasi itu kayak kita memilih agama gitu kan. Kita nggak boleh memaksakan agama kepada orang lain karena itu hak asasi gitu kan. Nah, yang mana nih kira-kira? Yuk, ikut serta dalam usaha pembelaan. Apakah itu hak asasi? Bukan. Jawabannya adalah yang di hak asasi menghormati seseorang ya dalam memilih agama. Misalkan orang itu dalam menyatakan pendapat itu merupakan hak asasi ya. Oke, yang D gimana menurut teman-teman? Ini tadi D jarang jawab nih. Boleh. Oke. Boleh Mbak Aprina? Boleh Mbak. Nanti kalau inti kita sharing bareng-bareng nih. Ada teman-teman yang lain. Kak, pas bulan itu kewajiban ASI yang ditanya. Kewajiban negara, berikut ini yang termasuk dalam jenis kewajiban warga negara sesuai dengan kewajiban yang ditanya kok kewajiban menghormati ya kan ya betul ini maksudnya kewajiban asasi ya teman-teman ya dalam jenis kewajiban negara sesuai dengan amanat undang-undang menghormati kebebasan orang kan kita ada di undang-undang itu kan ada menghormati orang lain dalam memeluk agamanya di pasal 29 loh ya kan tapi ini ada di pasal 29 jadi kewajiban kita adalah menghormati kebebasan seseorang dalam memeluk agamanya dalam menghormati kebebasan seseorang dalam menjalankan agamanya. Ada kok. Oke. Gimana?
Atau ada yang bisa bantu? Atau ada yang mau nanya sesuatu lagi? Ini soalnya berhubungan sama asasi sih. Asasi itu kayak kebebasan seseorang. Ya gimana? Biar teman-teman ini makin seru ini. Jadi nggak ngantuk malahan. Alhamdulillah. Boleh di-unmute teman-teman. Satu persatu boleh. Nggak apa-apa. Makin seru ini, makin seru. Gimana? Boleh? Boleh Mbak, silakan. Mbak Sarah dulu mungkin. Adanya hak asasi berbarengan dengan kewajiban asasinya. Hak asasi kan kita memeluk agama. Kewajiban asasinya apa? Kita menghormati orang dalam memeluk agama gitu. Ya kan? Gimana? Kalau A itu kewajiban kita bernegara, betul, membela negara, betul. Gimana teman-teman? Aku nggak mau kalau masih mengganjel. Kalau memang ini kurang tepat kita ya diinin bareng-bareng biar sempurna, clear gitu. Aman? Silakan Mbak. Oh mungkin gini, menurutku ini teman-teman tuh ragu kan di sini ada hak. Maksud hak itu mungkin di pertanyaannya ada kewajiban kan. Jadi mungkin di sana ragunya. Padahal maksudnya kewajiban kita terhadap hak azazi mungkin gitu. Jawabannya udah benar yang D. Ya, gitu sih. Terima kasih Mbak, terima kasih. Betul. Ya, sama-sama Kak. Ya, sip. Terima kasih udah dibantuin. Tuh gimana teman-teman? Ini adanya hak asasi diperpanjang hingga Juli. Loh. Aduh. PPKM diperbaca hingga Juli. Oke, setuju. Nah, sip. Terima kasih teman-teman. Yo. PPKM memang sampai kapan? Kalau Mbak Riza sampai kapan sih, Mbak? Mbak Riza nanti. Oh, hilang. Waduh. Mbak, tinggalnya aku, Mbak. Ini udah habis waktunya, tapi jangan tinggalin aku. Mbak Riza mana nih? Mbak, habis tinggalnya, nggak apa-apa. Halo, Nah, Mas teman-teman. Web. Oh, halo, Mbak. Ya, oke. Jadi intinya nih, yang mana nih? B atau C nih? Ya, kan keberagaman macam-macam nih. Bahkan bentuk negara kesatuan dikukuhkan dalam konstitusi dan tidak dapat diubah. Sebab bangsa Indonesia merasa apa? Mereka ya merasa memiliki kesamaan visi. Ya. Oke, lanjut. Ini nih, beda-beda nih. Nah, ini umum. Jadi berlaku umum khusus. Ini secara umum ngomongin tentang prestasi olahraga sekolah kita menurun. Nah, ini penjelasannya secara khususnya dijelasin. Khusus. Maka umum khusus yaitu yang di... Oke, silakan dikoreksi. Dikoreksi. D, C, D. Lanjut. Monggo Mbak Riza. Halo, Mas Web. Halo, Mbak. Halo. Halo, iya Mbak. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Oh, belum muncul pollingnya Mbak. Gangguan ini. Ya, Oke. Mbak Riza, gangguan ya Mbak? Halo, Mas Web. Ya, halo. Mas, dengar suaraku. Dengar Mbak. Dengar. Sinyal aku. Maaf, Mas, maaf. Oke. Yuk, pollingnya baru muncul. Baru muncul. Mbak Suci. Halo Agis. Apa kabar? Ada Agis. Halo Agis.
Yuk. Weh, lama nggak berjumpa deh. Semangat guys buat tesnya. Beberapa minggu lagi guys tes. Wes, semangat. Yuk, kita lihat hasilnya. Ciro lu. Yuk. Oke, A. Oke, tapi diikuti dengan E. Waduh, paling banyak A ya. Oke. Terus A. Oke. Terus ini beda-beda nih. A, ini B, ini D. Oke. Dah, yuk langsung kita gas. Tes. Oke. Yuk yang pertama, intinya. Gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai Kalimantan Barat. Kalau kita ngomongin budaya gotong royong doang, apakah ini benar? Sedangkan di soal ini jelas dia ngupas semua ya tentang budaya, ya gotong royong merupakan budaya Dayak Jalai di Kalimantan Barat ya. Kalau kita ngomong ya budaya gotong royong itu kan banyak gitu ya, dan kayaknya kurang menjelaskan dari ide pokok dari soal ini kan ya. Maka ya terlalu umum ya. Maka jawabannya yang E, minoritas, malah benar. Nggak apa-apa yang salah. Mungkin mulai kurang fokusnya ya. Berikutnya 53. Oke, jawabannya yang A, aman. Oke, 495051 bantu ya Mbak Riza ya, atau yang lain bantu ya. Oke, ini nih yang sulit nih. Intinya ada salah satu pejabat itu kena kasus karena dia menganiaya warga ya. Nah, ini bertentangan sama tujuan nasional. Tujuan nasional terdapat dalam alinea keempat undang-undang ya, yaitu kurang lebih ada di sini semua. Tapi khususnya yang mana khususnya? Khususnya yaitu yang A, melindungi segenap bangsa Indonesia. Oke. Silahkan dicek jawabannya E, A. Oke. Lanjut sepertinya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Lanjut tes. Yuk, masih ada 6 soal lagi. Yuk gaspol. Silakan. Nih kata kuncinya ya. Hati-hati. Aku tandai semua. Ini soalnya sama kayak tadi nih. Ini soalnya ini nih. Kayak tadi. 10 detik lagi, Mas. Oke, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Masih ragu. Ada yang jawab E ya. Oke, aduh ini fokusnya mulai berkurang. Ini juga ini ragu, ini D. Oke, ini juga nih ragu semua. Tapi C. Oke. Nah, teman-teman, langsung aja nggak usah berlama-lama. Ini yang bukan bentuk pencegahan. Mungkin di sini ada dari kesehatan ya. Mencegah sama mengobati beda nggak? Mencegah sama mengobati beda nggak? Beda. Kalau mengobati itu kan mungkin sesuatunya sudah terjadi. Kalau mencegah itu kan belum terjadi kan, belum terjadi ya. Nah, kalau E ini kan ya bentuk pencegahan, penegakan supremasi hukum dan demokrasi, bentuk pencegahan ya kan. Tetapi yang ditanya adalah yang bukan, berarti sudah terjadi. Mana nih kira-kira teman-teman nih? Berarti yang mayoritas salah nih. Ya, Muhammad Syafrul Arif Nur Hidayat. Sempurna. Weh, terjebak. Yang A jawabannya, menjatuhkan hukuman. Itu sudah terjadi ya. Tetap. Berikutnya, ini sudah kita bahas tadi ya. Ini nggak mungkin kita menghilangkan. Ya, jawabannya adalah, salah lagi. Padahal soalnya sama ini. Aduh, kok bisa salah lagi loh. Sembrono sekali. Salah lagi tuh. Soalnya sama kok salah lagi, ini gak fokus, udah lemes ini mesti ya. Oke, terakhir deh, 27 ayat 1, 2, 3. Intinya ayat 1 itu warga negara berhak mendapatkan
kedudukan yang sama dalam hukum. Ayat 2-nya, warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, warga negara berhak ikut serta dalam pembelaan negara. Jawabannya C. Oke ya. Oke, aman ini. Gimana? Kita lanjut soal terakhir. Tes. Ini pasalnya nanti dicatat ya. Ada nih 26 jelasin. Oke Mbak, 58, 59, 60 terakhir. Kita cek ya, udah pada lemes nih. Udah jam 8.46. Monggo. Udah 116 menit. Gak apa-apa. Gaspol. Mbak Riza, udah lemes belum Mbak? Enggak Mas Feb, cuma takut ini sinyalnya. Aduh, ini sinyal tuh beda Mbak ya? Apa ya? Iya makanya nggak tahu. Mungkin teman-teman yang udah ngecek tadi 55, 57 bantu. Besok materinya TIU mohon di-download dan mohon dikerjakan ya teman-teman ya. Mohon di-download ya teman-teman. Duh, mekong garisnya. 5, 4, 3, 2, 1. Mantap Pak. Ini ragu nih. Oke. Yuk, 60 jawabannya yang benar, yang D. 60 yang D benar ya. Oke, biar nggak jadi konflik, berarti adanya dialog yang dijawab semangat kekeluargaan ya. 59 jawabannya yang A, ini sempurna semua, tapi ini nih ragu nih. Bantuin sih teman-teman, kok ini jawabannya beda-beda ya. Hubungan internasional merupakan hubungan antar warga, antar bangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif, alasannya apa gitu ya? Dalam tata hubungannya, apakah A, bebas menentukan sikap dalam rangka mempertahankan kemerdekaan bangsa dan aktif menjaga keutuhan negara Indonesia? Atau C, rakyat Indonesia tidak mengikat diri pada suatu kekuatan dunia dan aktif memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia? Oh, jawabannya bagus-bagus. D, netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Mungkin kalau teman-teman baca tentang bebas dan aktif ini, politik bebas luar negeri bebas aktif, pernah baca mungkin? Apa jawabannya? Saya kasih tahu. Yuk, jawabannya apa? Politik bebas aktif. Yang E, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang besar dan dipandang bahasa lain. Bukan kayaknya. Kalau E bukan. Jawabannya benar. Yang D, netral. Bahasa Indonesia itu netral dan keinginan untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia. Ini sesuai dengan Alenia undang-undang keberapa teman-teman? Alenia keberapa? Alenia ke 1. Perdamaian dunia loh. Iya enggak sih? Kan bebas dari ini kan penjajahan ya. Oke. Yang 60 jawabannya adalah yang D. Oke, 8.50 ternyata kita bahasnya cukup panjang. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa download soal-soalnya. Teman-teman kerjain besok materinya kecepatan 1 di hari Sabtu dan terakhirnya hari Minggu kecepatan 2 ya. Terima kasih sekali lagi. Buat teman-teman yang sudah hadir, makasih semuanya, sehat-sehat selalu. Makasih Mbak Riza dan semuanya. Dadah. Terima kasih juga Mas Feb.